Shalom Alahim Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Segala puji syukur kita haturkan kepada Tuhan bahwa atas kasih karunia dan rahmat-Nya kita dapat bertemu di dalam renungan embun pagi bersama dengan Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Lebih dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi masih dalam suasana Paskah, memasuki minggu ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan dengan karya agungnya dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, renungan embun pagi pada Jumat 19 April 2024 hendak saya sampaikan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga Engkau perkenankan kami masuki hari baru pemberian Tuhan dengan segala keberadaan kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan menolong kami untuk menghayati damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Dalam situasi keadaan apapun dalam diri kami dan kehidupan ini, Engkau tetap berkarya. Dan Engkau mengasihi kami, memberi penyertaan bagi kami dengan sabda yang hendak kami terima melalui Radio Petra dalam renungan embun pagi saat ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam Roh Kudus yang bekerja, membimbing hamba-Mu dan juga setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini, hingga menjadi berkat. Karena kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, pewartaan sabda pada renungan embun pagi saat ini adalah Kejadian pasal 46 ayat 28 sampai 47 ayat yang ke-6 dengan tuntunan tema menjumpai. Bagian ayat ini sangat panjang, namun ringkasnya berkaitan dengan bagaimana Yusuf anak Yakub. Kita tahu siapa Yusuf bin Yakub, seorang remaja yang memiliki pergumulan tersendiri. Diasuh oleh ayahnya dan ibunya meninggal saat melahirkan adiknya, yakni Benyamin. Namun kakak-kakaknya memperlakukan dia dengan tidak baik, harus dipisahkan dari orang tua, diancam untuk dibunuh, akhirnya dijual kepada pihak lain, dibawa ke Mesir, hidup di keluarga Potifar, difitnah, dipenjara. Namun Tuhan tetap mengasihi Yusuf karena Yusuf taat dan setia kepada Tuhan. Kehidupan berubah. Ia menjadi penasihat dan bahkan dipercaya oleh Firaun sebagai orang yang berkuasa di Mesir, padahal dia bukan dari orang Mesir. Terpisah sekian lama dengan orang tua dan sanak saudara, dicatat betul oleh Yusuf. Dan oleh karenanya ketika ada kesempatan saudara-saudaranya pergi ke Mesir karena tempat tinggal asalnya mengalami kelaparan, ia tahu bahwa yang datang adalah saudara-saudaranya yang memiliki rencana agar ayahandanya, yang ia bertanya bagaimana dengan keadaan ayahandanya, yakni Yakub, dan ternyata masih hidup, yang menginginkan ayahandanya dibawa ke Mesir. Dan disinilah kita menghayati tentang bagaimana dalam kitab Kejadian 46 pada ayat 28 sampai dengan ayat 34 perjumpaan antara Yakub dan Yusuf yang sekian lama
tidak bertemu. Dan saya akan baca ayat yang ke pasal 47, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Demikian sabda Tuhan, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia mendengarkan sabda Tuhan, terlebih memenuhi hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu betul kisah tentang Yusuf bin Yakub. Bila ini diungkapkan dalam sebuah drama, mungkin kita akan begitu rupa memasuki dalam suasana haru tentang bagaimana kehidupan yang dialami Yusuf sampai pada perjumpaan dengan orang tua dan sanak saudaranya. Perihal menjumpai, Bapak Ibu saudara sekalian, dapat diberi makna berkaitan dengan pribadi Yusuf. Yang pertama, ia memang menjumpai peristiwa dalam hidupnya dari yang semula nyaman karena bersama dengan orang tua. Lalu ia menjumpai persoalan pergumulan harus dijual oleh sanak saudaranya, menjadi hamba di penjara, menjumpai persoalan pergumulan yang tidak ringan ketika usianya masih remaja. Ini hal yang sangat mengharu biru suasana batin siapapun ketika masa-masa remaja berhadapan atau menjumpai dengan situasi yang sulit karena perlakuan pihak lain. Namun yang kedua, persoalan menjumpai ini diubahkan oleh Tuhan karena ketaatan Yusuf bin Yakub. Dan kebaikan yang ia lakukan diperkenan oleh Tuhan. Ia masih menjumpai satu kesempatan yang ia rindukan ketika dipisahkan dari orang tua. Dan ini kesempatan ia masih menjumpai orang tuanya. Di dalam Kejadian 46 ayat 29 dikatakan, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Ia masih menjumpai kesempatan. Hal yang baik ia peroleh. Kerinduan untuk bertemu dengan ayahandanya. Sedemikian rupa kuat. Ia mengungkapkan dengan peluk kasih dan menangis.
Para sahabat Petra yang berkati Tuhan, menjumpai yang ketiga, kita menjumpai peristiwa respon dari siapapun yang dijumpai oleh Yusuf bin Yakub. Karena kebaikannya, Tuhan membimbing pihak lain merespon juga dengan hal yang luar biasa. Yakub yang sudah diberi nama, diganti nama dengan Israel, juga menjumpai kesempatan yang begitu luar biasa. Orang tua yang bergumul dalam situasi batin yang mungkin remuk redam karena mendengar berita anaknya dicabik-cabik binatang. Cerita hoak yang dibuat saudara-saudara Yusuf yang juga anak-anak Yakub. Ternyata ia masih dibukakan kesempatan oleh Tuhan melihat anak yang dikasihinya. Kita ingat, Yusuf dan Binyamin adalah anak dari istri yang bernama Rahel yang dicintai Yusuf, yang dicintai oleh Yakub. Luar biasa. Di tengah kesempatan yang sulit, ternyata Tuhan masih membuka jalan. Kerinduan orang tua yang begitu rupa dijumpakan. Dan inilah yang membuat Yakub kemudian siap berserah diri kepada Sang Khalik. Jika pada ayat ke-30 dikatakan, berkatalah Israel atau Yakub kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Saya rasa ini adalah kepuasan batin ketika berjumpa dengan rasa senangnya. Luar biasa. Dan menjumpai yang berikutnya adalah berkaitan dengan respon Firaun yang boleh meyakinkan apa yang ada di dalam hatinya, karena Yusuf tentu saja bisa memahami siapa Firaun dan siapa bangsa Mesir. Membahas skenario supaya kakak-kakaknya mengungkapkan apa yang menjadi maksud tujuannya datang ke Mesir. Dan ternyata sekarang ini menjumpakan saudara-saudara dari Yusuf diperkenan oleh Firaun, karena Firaun nampaknya dipakai juga oleh Tuhan, karena Tuhan juga bisa memakai pihak lain karena melihat kebaikan dari Yusuf, jasa besar Yusuf atas bangsa Mesir begitu rupa, sehingga Firaun juga dijumpakan ketika karena Yusuf orang-orang yang kelaparan bisa beroleh kehidupan karena bisa bertempat tinggal di Mesir, bahkan memberi tempat yang terbaik karena jasa besar dari Yusuf. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, para sahabat Petra yang diberkati, peristiwa dari Yusuf ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata ketika manusia menghadapi persoalan pergumulan atau menjumpai persoalan pergumulan yang karena sesuatu hal dipakai oleh Tuhan untuk proses ujian hidup, ketaatan kepada Tuhan menjadi parameter bahwa ternyata Tuhan memberi kesempatan siapapun yang bergumul dalam kesulitan untuk menjumpai kesempatan yang baik dan dijumpakan dengan hal yang baik pula atau pribadi yang baik pula. Dan pribadi yang baik atau siapapun yang baik akan juga dapat merasakan dampak dari hal yang baik dan mempercayakan kebaikan karena menjumpai kebaikan demi kebaikan. Semoga ini menguatkan saya Bapak Ibu saudara sekalian untuk meyakini bahwa dalam setiap kesempatan hidup
Sebagaimana kita tahu ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Pasti menolong kita untuk terus menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Betapapun kita menjumpai hal yang membuat kita sesak, sedih, bahkan tak berdaya sekalipun. Namun, ketika hidup senantiasa diarahkan dan tertuju kepada Tuhan, Tuhan menolong kita untuk kita dapat merasakan satu kesempatan menjumpai hal-hal baik. Murid-murid yang tak berdaya pada saat kebangkitan Yesus ditolong oleh Tuhan Yesus yang bangkit dan menjumpai mereka. Dan peristiwa Yesus menjumpai atau menemui murid-muridnya dua hal. Menggembusi mereka dengan Roh Kudus dan membuka pikiran mereka dengan kitab suci. Sabda Tuhan menguatkan kita, menolong kita untuk terus ketika sekalipun kita menjumpai hal yang sulit, bahkan dengan beban persoalan pergumulan berat sekalipun, kondisi fisik yang mungkin ada persoalan pergumulan dengan sakit penyakit, dan juga bayang-bayang kesedihan yang menghadang, tidak menyurutkan kita untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagaimana Yusuf bin Yakub. Mengakhiri renungan ini, saya memetik lirik lagu lama yang dilantunkan oleh Titi Sandora dan Muhsin Alatas. Judulnya adalah Percaya, Harapan, dan Cinta. Pada salah satu syair dari lirik pujian ini dikatakan, saat pertemuan jangan kau abaikan, buatlah kenangan manis dan berkesan. Apabila kepedihan menggoda di hatimu, cobalah kau berjalan, hirup udara nyaman. Hindarkan kepiluan, tersenyumlah untukku. Semuanya pastilah segera berlalu. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas sabda yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun kami berjalan dalam kehidupan ini tidak selamanya, atau tidak selalu ada dalam kebahagiaan yang kami jumpai ya Tuhan. Sebab kami seringkali bergumul dan menjumpai persoalan pergumulan yang membuat kami takut, khawatir, bimbang, bahkan ada keinginan berontak atau ada keinginan meninggalkan Engkau karena kami tidak tahan uji. Namun sesungguhnya Engkau akan menjumpakan kami dalam kesempatan hidup ini. Justru kami menjumpai kebaikan dari Tuhan, supaya kami tetap melihat bahwa perjumpaan dalam kehidupan ini Engkau ternyata berkenan memakai banyak hal dan banyak peristiwa. Sekalipun kami harus menunggu waktu dengan perasaan yang sedih, yang kalut, bahkan seringkali ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang sulit kami jawab, karena kami menyadari ketakberdayaan kami. Namun setelah kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan, dan kami ingin terus berjuang dalam kebaikan serta kesetiaan kepadamu, agar kami dapat menjumpai hal-hal baik. Entah itu berkaitan dengan orang tua, suami, istri, anak, cucu, anggota keluarga, bahkan sesama, juga melalui peristiwa kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Engkau berkenan kami menjumpai hal-hal baik. Maka tolong kami Tuhan, dan kami sedia diri Engkau mantapkan untuk terus mengisi hidup ini, hingga kami terus menjumpai rahmat-Mu Tuhan. Karena kasih karunia dan damai sejahtera yang Engkau anugerahkan begitu luar biasa.
Untuk kami singkirkan takut, khawatir, dendam, ataupun ketakberdayaan yang lama yang ada dalam dan bergelayut dalam hidup kami. Supaya kami boleh ringan berjalan menjumpai kehidupan ini, karena Engkau jumpakan dengan banyak peristiwa yang membuat kami mengerti cinta kasih-Mu begitu luar biasa. Maka kami akan memanfaatkan momentum kehidupan ini terus terarah dan tertuju kepada Tuhan, supaya kebaikan yang dari Tuhan berpihak pada kami atas kehendak. Engkau juga Tuhan yang menjumpai kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami mohonkan berkat Tuhan. Engkau beserta dengan keluarga, baik yang sendiri maupun bersama dengan anggota keluarga, bahkan yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh sekalipun. Berkati Tuhan dengan rengkuhan kasih-Mu melalui segala aktivitas yang dilakukan. Berkati yang sedang bergumul karena kondisi sakit, secara khusus untuk warga GKJ Ambarukmo, di antara sekian banyak warga gereja yang juga kami meyakini Engkau memberkati. Bapak Widayadi di Rumah Sakit Pantirapi di ruang ICU pasca operasi. Saudara kami Ibu Rini Puji Riniari yang ada di ruang ICU Rumah Sakit Bethesda. Ibu Wisnu, saudara Bapak Nanang yang ada di ruang IMC Rumah Sakit Bethesda. Juga untuk anak Devan, putra dari Bapak Cesar dan Ibu Puput yang ada di bayi yang ada di Rumah Sakit Sadewa. Tuhan berkati saudara-saudara kami bergumul dalam kondisi kesehatannya yang terus diperjuangkan untuk kesembuhannya. Siapapun itu Tuhan berkati. Dengan keluarga yang juga Tuhan berkati di dalam kesetiaan melayani, mendampingi, dan mengupayakan biaya yang tersedia harus disediakan. Berkati layanan rumah sakit. Berkati layanan kesehatan. Berkati layanan sosial kemasyarakatan. Begitu pula dengan gereja-gereja yang melaksanakan tugas gerejawi bersama dengan yayasan atau lembaga pelayanan gereja. Berkati Tuhan segala sesuatunya. Berkati pula GKJ Ambarukmo dalam persiapan untuk ulang tahun memasuki tahun ke-60 GKJ Ambarukmo dengan panitia yang bekerja secara khusus untuk kesuksesan kegiatan Jalan Sehat berhadiah 1 Mei yang akan datang. Berkati Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu penghiburan bagi keluarga Bapak Penatua Eren Teurupun, Majelis Jemaat GPIB Marga Mulia, Yogyakarta. Karena Engkau berkenan memanggil dalam keabadian berpulangnya Penatua Eren Teurupun. Engkau berkati segala sesuatu untuk persiapan pemakaman siang nanti. Engkau berikan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Begitu pula jemaat GPIB Marga Mulia melaksanakan tugas kewajibannya. Tuhan berkati. Kami serahkan pula bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk mewujudkan hal baik. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk perubahan iklim yang harus kami perjuangkan, agar kami dapat merasakan makna sebagai mandataris Allah di dunia ini yang harus kami kelola. Di tengah ketidakbaikan yang dilakukan oleh mereka-mereka dengan berbagai kepentingan merusak alam ini. Sadarkan mereka Tuhan. Berkati kita perjuangan untuk cinta lingkungan hidup. Berkati Radio Petra dengan tugas yang Tuhan amanatkan, mewartakan kasih dan perdamaian. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam naungan rahmat-Mu, dan Kau perkenan kami melaksanakan tugas kewajiban pada saat ini dengan berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Kebangkitan sejati, yang oleh karenanya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama-Mu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kami sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dan
undur diri.